Nah, baik. Oke. Ini kita sudah terhubung lagi dengan Dokter Yusrin Aulia. Masih ada beberapa pertanyaan, dokter. Di sini eh, dari Ibu Ervina, anak saya usia 2 tahun 3 bulan. Dan kemarin mendapatkan ASI itu sampai 24 bulan. Sekarang dilanjutkan dengan susu formula. Makannya teratur dokter, suka lauk dan sayur, serta konsumsi buah. Kesukaannya jeruk. Namun BAB-nya ini keras. Suatu hari, BAB-nya ini jadi lembek, jadi normal, nggak keras lagi. Tapi anak saya itu seperti takut BAB, sehingga kakinya itu dikempit. Nah, ini bagaimana dokter? Apakah ada rekomendasi makanan yang tepat atau solusi yang lain? Atau solusinya seperti apa? Oke, jadi justru ketika dia makan, salah, justru ketika dia BAB-nya keras, itu malah yang tidak normal. Mungkin selama ini ketika dia BAB-nya keras, dia menahan sakit. Sehingga Mm-mm. ketika sudah BAB-nya normal, itu akhirnya dia jadi takut. Loh kok nggak sakit ya? Nah, Trauma. seperti itu. Maka harus dibiasakan, ya nggak apa-apa. Jadi tetap Mm-mm. dilatih, iya nggak apa-apa, ayo ini pup normal. Seperti itu. Nah, lalu untuk mengatasi agar tidak keras lagi BAB-nya, sudah makan sayur, sudah makan buah, bagaimana dengan minum air putihnya? Jangan-jangan Mm-mm. minum air putihnya yang kurang juga. Atau si anak Mm-mm. ini terlalu mager gitu ya, jadi cuman tiduran aja, nonton TV Mm-mm. aja gitu, atau lihat YouTube aja ya, anak sekarang kan nontonnya YouTube ya gitu. Nah, Iya. dia aktivitasnya seperti apa? Karena kalau misalnya Mm-mm. aktivitasnya itu kurang, maka gerak usus ini juga akan melambat. Kalau geraknya lambat, otomatis pengeluaran feses ya, pengeluaran pupnya itu juga tidak akan lancar. Kalau nggak lancar Mm-mm. ya itu tadi, maka dia akan keras. Akhirnya air-air tidak terserap di situ. Mm-mm. Air-air terlalu kurang air ya, jadinya konsistensi apa konsistensi deh, kepadatan si pupnya tadi Kepadatan. itu terlalu keras. Nah itu bisa dilihat lagi, tapi tetap diberikan pengertian ke anaknya. Kalau lo nggak apa-apa, pokoknya harus dikeluarkan. Nanti kalau misalnya tidak dikeluarkan, perutnya bisa malah sakit, seperti itu. Jadi lebih Mm-mm. diberikan pemahaman ke anaknya lagi. Dan justru malah Mm-mm. pup yang lembek itu yang normal, yang keras itu yang Mm-mm. tidak normal, bisa dievaluasi lagi. Mungkin pilihan buah-buahannya juga jangan terlalu sering diberikan jeruk aja, boleh diselingi dengan yang tinggi serat lainnya seperti pisang gitu atau Mm-mm. pepaya gitu. Jadi tidak hanya jeruk saja karena tadi jeruk juga sifatnya asam kan. Nah, kalau misalnya terlalu Mm-mm. asam juga akan mempengaruhi asam lambungnya. Kalau asam lambung meningkat, Mm-mm. bisa jadi sakit perut juga akhirnya. Mm-mm. Seperti itu. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya, dokter, dari Rizaldi Ramadhani. Kenapa ya anak umur 1 tahun ini susah makan? Oke, jadi Nah, nggak dia cuma menanyakan kenapa, permasalahan, dokter. tidak hanya permasalahan umur 1 tahun aja ya. Biasanya memang anak-anak yang Mm-mm. sudah lewat masa ASI, sudah dikenalkan makanan, Mm-mm. dia akan picky atau dia akan suka milih. Nah, dia akan Mm-mm. makan makanan kesukaannya aja. Dan yang paling sering Iya. disukain itu adalah mie instan gitu. Mm-mm. Nah, maka ini ibu harus punya trik. Nah, misal makanannya dibentuk-bentuk. Sekarang kan sudah banyak ya kreasi-kreasi makanan yang bisa menarik perhatian anak seperti Mm-mm. apa. Itu bisa banget dicontek Mm-mm. gitu. Terus mungkin ditanya dia kesukaannya apa. Nah, ketika dia jawabnya mie instan, boleh kita mulai berikan yang lain. Oh, ini masih 1 tahun ya, belum belum bisa Mm-mm. ditanya. Nah, itu Iya, kalau ini masih misalnya 1 tahun. kalau misalnya sudah bisa ditanya, nanti ditanya sukanya apa. Tapi kalau misal 1 tahun, mungkin ibu juga pilihan makanannya. Jadi dia mungkin masih terbiasa sama ASI atau makan-makan bubur saja. Jadi kalau Mm-mm. usia 1 tahun itu nggak boleh langsung dikasih makanan-makanan yang keras gitu ya. Nggak boleh Iya. langsung nasi, masih dalam bentuk Mm-mm. bubur gitu. Nah mungkin dia juga pas nggak lagi lapar, jadi harus diperhatikan juga jam-jam makannya. Atau lihat Mm-mm. lagi susunya terlalu banyak nggak?
Kalau misal dia minum susunya Mm-mm. terlalu banyak, dia pasti sudah kenyang. Akhirnya dia nggak mau untuk Mm-mm. makan makanan yang lain. Sehingga memang ibu yang tahu, harus tahu bagaimana. Oh, ini segini sudah cukup. Kalau misalnya dia minta lagi ya, nanti dulu, makan nasi dulu. Kalau mau minum susu, makan yang lain dulu. Seperti itu. Mm-mm. Itu ya memang permasalahan ibu-ibu sih ya, anak susah makan. Mm-mm. Ya, jadi harus pilih Iya. pinter-pinter pilih menu makanannya yang anak itu Mm-mm. mau seperti itu. Supaya nggak bosan juga ya dokter. Mungkin Bener. anak Jadi harus bosan jadinya, wah harus ini lagi diselingin. kayak gitu. Iya, bener. Kita aja juga udah gede kalau makannya itu-itu Iya. terus juga males jadinya kan makan. Nah, Uh-uh. jadi pilihan menu yang paling penting. Mm-mm. Kemudian ini ada pertanyaan. Saya mau pertanyaan pertama untuk gizi anak usia 8 tahun bagaimana ya dokter? Apakah ada yang harus lebih diperbanyak? Misalnya lauknya atau apa yang lebih diperbanyak? Dan apakah di masa pandemi ini kebutuhan gizi anak itu sama saja atau harus ada suplemen tambahan atau bagaimana dokter? Ya, oke, benar. Jadi kalau misalnya anak umur 8 tahun dilihat juga aktivitasnya apa. Kalau memang dia aktif Mm-mm. sekali, maka porsi makannya juga harus ditambah gitu agar dia tidak kurang ya, karena yang dibakar juga banyak. Tetap harus ada karbohidrat, protein, mineral dan vitamin gitu. Nah, pada kondisi pandemi ini ya memang disarankan untuk menambahkan suplemen atau vitamin untuk Mm-mm. menjaga daya tahan tubuh. Apalagi kalau misalnya dia aktif tadi. Nah, itu kan bisa bikin cepat menurun daya tahan tubuhnya Mm-mm. itu. Itu jangan lupa juga minum air putihnya harus yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Karena kalau aktivitasnya banyak Mm-mm. itu kan juga dia kebutuhan cairannya akan meningkat seperti itu. Mm-mm. Pokoknya jangan sampai selama pandemi ini nggak usah diet-dietan dulu deh. Itu yang penting kita nutrisinya tercukupi, Iya, nutrisinya harus cukup. tercukupi, ditambah dengan suplemen vitamin juga. Boleh diberikan setiap hari, satu kali aja. Gitu. Mm-mm. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Titin, RT 3 RW 11. Tekanan darah saya ini 150/90. Kolesterol saya di atas 300, gula darah sewaktu saya 80, dan asam urat saya 6,5. Untuk memenuhi gizi harian saya yang berusia 42 tahun, makanan apa yang harus saya makan? Dan apa yang harus saya hindari, dokter? Jadi makanan yang harus dipenuhi adalah ya lebih memperbanyak sayur. Gini, mending ngomong yang dihindarin dulu ya. Kita lihat penyakitnya. Iya. Penyakitnya tadi kolesterolnya yang meningkat. Maka harus menghindari Mm-mm. makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti santan, gorengan. Gorengan itu bukan gorengan jajan ya, termasuk kerupuk Mm-mm. yang digoreng, ayam yang digoreng, itu juga namanya gorengan, ya kan? Maka Mm-mm. minyaknya juga nggak boleh yang minyak digunakan berkali-kali, kalau memang harus Mm-mm. makan gorengan itu ya. Lalu juga mengurangi makan seafood. Nah, karena seafood seperti Mm-mm. udang itu juga kolesterolnya tinggi. Telur puyuh itu juga kolesterolnya tinggi apabila terlalu sering. Kalau misalnya cuma sesekali, nggak apa-apa. Tapi jangan sesekali, hari ini sekali, besok sekali. Namanya kan tiap hari ya. Jadi sesekali itu Iya. ya dalam jangka waktu yang lama gitu. Itu Lama. yang harus dihindari. Nah, ada masalah lagi tadi asam uratnya 6,5. Nah, pada Iya. perempuan batasnya itu 6. Ketika sudah lebih dari Mm-mm. 6, maka dia sudah dikatakan asam uratnya meningkat. Sehingga perlu Mm-mm. dihindari makanan yang bisa meningkatkan asam urat. Seperti apa aja deh? Tahu tempe itu juga kalau terlalu banyak bisa meningkatkan asam Kacang-kacang. urat, kacang-kacangan. Kacang itu termasuk bumbu kacang ya. Kadang-kadang Oh. pasien bilangnya, loh, Mm-mm. ibu makan pecel nggak? Makan, makan gado-gado makan. Lah itu bumbunya apa? Bumbunya kacang semua. Iya. Gitu. Nah itu makanya juga harus dikurangi. Kalau misalnya untuk Mm-mm. menghindari stop nggak bisa, at least dikurangi. Nah, ditambah lagi Mm-mm. dengan kembali lagi aktivitas fisik atau olahraga itu harus Mm-mm. selalu dilakukan karena untuk mempercepat pembakaran juga. Kalau misalnya kita nggak Mm-mm. pernah olahraga, mager, maka
Makanan-makanan tersebut akan ditimbun sehingga nanti hasilnya meningkat semua. Dan air putihnya juga tetap harus banyak gitu. Itu ya. Jadi itu tadi yang dihindari, sehingga apa yang boleh ya tinggal disesuaikan. Berarti selain yang nggak boleh gitu. Tapi jangan terus sampai oh ya udah aku mau normal nggak makan, ya jangan, tetap harus makan, tapi porsinya dan menunya disesuaikan itu. Nah tadi ada darah Kemudian tingginya ini, juga ya dek. iya ada darah Oh, tingginya dokter, nah karena dia 150/90. itu sudah termasuk darah tinggi ya apabila yang atasnya atau sistol itu lebih dari 140. Nah, maka juga harus perlu dihindari makan yang asin-asin. Nah, itu juga nggak boleh kalau misalnya terlalu asin karena bisa meningkatkan darah tingginya juga. Bisa berpengaruh pada kolesterolnya. Jangan-jangan di pembuluh darah ini sudah ada tumpukan kolesterol sehingga tekanannya juga akan semakin meningkat. Gitu. Meningkat. Nah, ini masih berkaitan dengan makanan. Bagaimana cara memasak yang tepat, dokter, agar kandungan yang ada di dalam makanannya itu, baik vitamin dan zat lain, itu supaya tidak rusak? Rekomendasinya seperti apa? Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita pernah belajar waktu SD dulu ya tentang garam beriodium, nah itu garam Mm-mm. diberikannya adalah setelah makanan itu mateng, ya kan? Setelah Iya. disajikan di meja Mm-mm. baru diberikan garam. Tapi sebelum itu jangan dikasih dulu, karena nanti akan mengurangi kandungan yodiumnya. Seperti itu. Nah, kalau Mm-mm. untuk masakan-masakan yang lain ya dimasak sampai dia terlihat matang. Biasanya ibu-ibu udah ngerti lah ya kalau ini mateng Mm-mm. apa belum. Jangan juga sampai overcook. Makanannya terlalu matang, terlalu lama dimasak itu juga akan mengurangi nilai gizinya. Seperti contohnya ayam goreng. Kalau ayam goreng itu digoreng pada minyak yang panasnya terlalu tinggi atau bisa kita Mm-mm. sebutnya fried chicken ya gitu ya. Nah, Iya. apa sih Kentucky lo kok jadi merek? Nah, pokoknya fried chicken yang seperti itu. Nah, itu kan terlalu tinggi tuh minyaknya. Itu yang Mm-mm. akan menyebabkan nilai gizinya jadi berkurang sehingga yang banyak cuma lemaknya aja dari minyaknya itu Mm-mm. tadi seperti itu. Jadi perhatikan juga panasnya air atau minyak ketika dimasukkan makanan itu tadi. Dia udah terlalu matang Mm-mm. tapi juga ikut hilang kandungan-kandungannya Mm-mm. seperti itu. Tapi nggak yang terlalu bermakna sekali sih. Pokoknya nggak terlalu kematangan sampai hancur aja itu nilai gizinya masih ada. Tapi kalau untuk yang garam tadi lebih baik diberikannya di meja makan, bukan saat di Mm-mm. atas kompor. Masak. Seperti itu. Mm-mm. Bukan saat dimasak. Nah, ini ada pertanyaan, ini terakhir dokter, pertanyaan terakhir. Oke. Jadi begini dokter, anak saya tidak doyan makan nasi. Jadi makanan yang sehat apa agar bisa dikonsumsi setiap hari untuk pengganti nasi? Ya, baik. Jadi kalau kita tahu nasi itu kandungannya adalah karbohidrat. Maka kita Mm-mm. harus mencari pengganti karbohidrat yang lain. Bisa dari Mm-mm. kentang atau bisa juga dari roti. Bisa juga dari mie. Ya, tapi bukan yang mie instan. Usahakan kalau Mm-mm. makan mie, mie-nya mie yang diolah sendiri gitu ya. Iya. Mm-mm. Karena nanti nilai gizinya juga akan lebih banyak. Seperti itu. Bisa Mm-mm. diselang-seling, misal hari ini makannya kentang, besok makan roti, gitu. Tapi eh, benar-benar nggak mau nasi sama sekali, apakah sudah dicoba nasi merah? Jangan-jangan kalau misalnya nasi Mm-mm. putih aja dia nggak mau. Kalau nasi merah ternyata dia Mm-mm. doyan gitu. Jadi harus Mm-mm. pintar-pintar mencari pengganti karbohidrat yang lain. Dan memang harus dipenuhi karena karbohidrat itu kan sumber energi utama ya. Kalau misalnya Mm-mm. anak tersebut tidak diberikan karbohidrat, maka nanti akan lemas, tidak bisa beraktivitas Mm-mm. dengan baik selama seharian itu. Gitu. Jadi banyak kok pengganti-pengganti karbohidrat itu. Tinggal dipilih nanti anaknya suka yang mana dan juga harus Mm-mm. selang-seling ganti-ganti biar tidak bosan, Iya. biar tidak ada Mm-mm. GTM atau gerakan tutup mulut ya. Kalau bahasanya ibu-ibu tuh, biar tidak terjadi GTM. Jadi harus menunya yang disesuaikan. Mm-mm. Seperti itu. Nah,
Ini tadi sudah pertanyaan terakhir, dokter. Oke, Banyak sekali alhamdulillah. seputar Ya. seputar penanganan pertama, keluarga yang sakit juga, kemudian gizi, bagaimana mengolah makanan, kemudian rekomendasi makanannya juga, kemudian mengenai stunting juga tadi sudah cukup jelas. Saya rasa penjelasan dari dokter. Di sini kami mengucapkan terima kasih nggih dokter karena sudah berkenan untuk mengisi sebagai pemateri di program kerja PMM kami. Ya, saya juga terima kasih ya sudah dikasih kesempatan untuk sharing. Iya, terima kasih banyak dokter. Nanti saya izin bahwa video dari live hari ini akan di-save dan juga disebarkan ke ibu-ibunya langsung juga nanti supaya bisa diputar terus mengenai penjelasannya. Oke, semoga bisa menjawab semua pertanyaan ya. Oke. Terima kasih Nggih, dokter. Mungkin Iya, untuk sesi sama-sama. PMM Talk hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih juga kepada semua yang sudah hadir dari yang pertama tadi, sejam pertama kemudian dilanjutkan yang sekarang. Kemudian ditunggu nanti untuk pengumuman pertanyaan terbaik. Nanti akan saya umumkan melalui PMM 8 UMM di IG Story sama feed-nya. Seperti itu. Terima kasih dokter, saya tutup. Iya, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama dokter.